Halo sahabat Smart Community Center dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Reski Daniel dalam sebuah vlog Gnosis, yaitu sebuah vlog membahas tentang hipnosis. Hari ini saya sedang berada di Semarang, tepatnya di Umbul Sudomukti. Hari ini saya bersama keluarga sedang refreshing ya, dalam mempersiapkan untuk hari ke depan, di mana besok saya ada training di Semarang juga. Jadi saya meluangkan waktu cari sesuatu yang berbeda, sebuah pemandangan yang menarik di tempat ini, jauh dari keramaian. Ini mungkin kalau teman-teman punya ada waktu bisa kesini juga. Salah satu hal yang membuat saya kenapa saya harus memilih sini adalah agar kita bisa merefresh pikiran kita, karena namanya manusia pasti hidup dalam namanya stres, tekanan. Saya yakin saya dan saudara, saya dan Anda dimanapun Anda berada pernah mengalami namanya stres. Dan berbicara tentang stres, kadang kita coba berpikir, kenapa sih seorang itu bisa stres? Normalnya ada 3 alasan kenapa seorang bisa stres. Yang pertama adalah ketika dia menghadapi situasi yang terus-menerus, ya, situasi yang konsisten, di mana hal ini bisa suatu hal yang membosankan, punya tekanan yang sangat kuat, ada target-target yang harus dicapai. Nah, ketika kita menghadapi situasi ini kita stres. Lalu yang kedua, stres itu bisa terjadi ketika kita mengharapkan sesuatu, mempunyai ekspektasi sesuatu, tetapi kita mempunyai kecemasan, takutan berlebihan, sehingga kita berpikiran bagaimana kalau yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ini juga bikin kita stres. Makanya banyak orang yang ke rumah malam berusaha mencoba tidur, tapi pikirannya ngelantur kemana-mana karena dia memikirkan banyak hal yang terjadi esok hari. Dia stres. Yang ketiga, yang menyebabkan seorang stres adalah ketika realita yang terjadi, realita yang dialami seorang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Nah, ini bisa terjadi ketika seorang mengalami musibah atau bencana. Tentu saja dia tidak pernah mengharapkan dia akan mengalami musibah tersebut. Dan kejadian-kejadian ini membuat dia stres. Kalau dalam tingkat yang tinggi ini membuat seorang jadi trauma atau depresi. Nah, pertanyaan sederhana adalah, stres ini sesuatu yang bisa kita kelola, meskipun tidak sepenuhnya bisa kita katakan bahwa kita tidak mungkin mengalami stres. Artinya, stres itu pasti dialami oleh setiap orang. Tinggal masalahnya kita mampu mengelola atau tidak. Percayalah, ketika Anda punya tujuan, punya impian, Anda pasti akan dihadapkan dengan sebuah target. Target itu akan membuat kita stres, pasti. Dan ketika kita punya ekspektasi, punya impian, pasti itu akan membuat kita stres. Jadi artinya stres itu suatu hal yang baik, yang positif. Ketika kita memaknainya demikian, maka stres adalah cara membuat kita naik kelas, mendapatkan apa yang kita impikan, sehingga kita bisa berusaha mencapai apa yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk mencapai impian kita. Nah, ternyata sebagian orang tidak dapat memahaminya demikian. Seseorang banyak sekali ya, mungkin Anda juga memahami bahwa kejadian-kejadian ini itu membuat dia stres. Kenapa? Karena dia memiliki atau tidak memiliki satu hal, yaitu dia merasa tidak berdaya. Nah, rasa tidak berdaya ini membuat dia tidak mampu mencapai impian dia, merasa dia tidak bisa melalui kesulitan-kesulitan yang terjadi. Yang ketiga, merasa yang sudah terjadi ini tidak sesuai dengan harapan dan dia tidak mampu untuk recover dirinya. Ya, ini akan membuat dia terus stres. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Hal yang pertama adalah kita ubah mindset. Mindset sederhana adalah buat sebuah pemikiran, sebuah belief dalam diri Anda bahwa Tuhan pasti merencanakan hal yang baik, yang positif untuk hidup Anda. Meskipun kelihatannya berat, meskipun terlihat susah, tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah Maha Baik. Dia pasti akan membuat Anda masuk dalam suatu pengalaman yang pasti bisa Anda lalui. Setiap masalah yang Anda lakukan, yang jalani, pasti tidak akan melebihi kemampuan Anda. Tinggal masalahnya Anda meyakini hal itu atau tidak. Kalau Anda meyakini bahwa Anda bersama Tuhan lebih besar dari masalah Anda pasti akan bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah Anda. Jadi hal yang pertama adalah mindset. Miliki pemaknaan yang positif dari setiap pengalaman stres yang Anda miliki. Lalu yang kedua, yang penting dan jarang dilakukan orang adalah jeda. Apa itu jeda? Jadi ketika kita mengalami situasi yang membuat kita stres, misalnya pekerjaan kita dari hari Senin sampai Minggu itu kita bekerja, ya, kita harus perlu jeda. Jeda itu adalah suatu titik di mana kita mengosongkan diri kita dari aktivitas yang membuat kita stres tersebut. Mengisi jeda ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita bisa melakukan refreshing,
Kita bisa ajak teman-teman, orang-orang yang kita cintai bertamasya, liburan. Ya liburan nggak perlu ke tempat yang jauh-jauh, cukup yang dekat, tetapi membuat pikiran kita lebih semangat lagi, lebih cerah lagi, membuat kita lebih mampu untuk menjalani hari berikutnya ya. Penting beban stres itu bisa kita lepaskan di sesaat. Dan di saat kita mengalami perasaan yang sangat nyaman itu, ketika stres itu bisa kita lepaskan tuh dalam jeda sesaat itu, percayalah bahwa kreativitas kita akan meningkat pada saat itu. Karena pada saat kita jeda, bawah sadar itu akan meningkatkan potensi dalam dirinya. Rasa rileks akan membuat bawah sadar akan bekerja lebih optimal, sehingga bawah sadar salah satu fungsinya adalah fungsi kreativitas akan lebih berjalan maksimal. Dan makanya banyak orang dalam keadaan yang refreshing, dalam keadaan rileks, dia punya pemikiran-pemikiran yang brilian sekali. Makanya saran saya adalah pastikan Anda punya waktu jeda untuk refreshing, untuk beristirahat, untuk tenang, bahkan untuk hening saat untuk meditasi boleh, untuk berolahraga boleh. Jadi dua tips dari saya, Coach Rizky Daniel. Yang pertama adalah ubah mindset Anda. Pahami bahwa stres adalah cara Tuhan untuk membuat Anda lebih baik, dan pahami bahwa Anda mampu melalui setiap masalah Anda. Yang kedua, miliki jeda. Pastikan Anda punya suatu cara agar Anda bisa keluar dari aktivitas Anda, rutinitas Anda melakukan hal yang berbeda dari yang biasa Anda lakukan. Misalnya ketika Anda terkena musibah, saran saya satu, langsung melakukan hal yang sangat berbeda. Misalnya Anda keluar kota, langsung ke tempat yang berbeda. Ambil jeda ini, jangan masuk dalam situasi ini, maka Anda akan lebih bisa mengelola stres Anda. Ketika itu sudah Anda lakukan, maka hidup Anda lebih baik, lebih bahagia, dan saya yakin Anda akan menjadi naik kelas dalam kehidupan Anda. Demikian tips saya dari Rizky Daniel, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dahsyat luar biasa.